Ya, kembali di Landstalk kita masih bersama Kepala SKK Migas, Pak Dwi Sucipto. Pak Dwi, ini kalau kita bicara soal target produksi migas kita, ini saya jadi keingetan soal 4 proyek strategis nasional nih, yang termasuk di dalamnya ada Blok Masela. Nah ini kalau nggak salah kemarin juga ada masalah soal perizinan. Nah ini gimana Pak perkembangannya? Baik, mungkin saya refresh mengenai 4 proyek strategik nasional itu, yaitu yang pertama adalah Jambaran Piyung Biru, itu gas yang direncanakan akan selesai di akhir tahun 2021. Jadi proyek ini kapasitasnya Jambaran Piyung Biru itu adalah 190 MMCFD gas. Kemudian saat ini juga sedang berjalan Tangguh Trin 3 itu dioperasikan oleh BP di Papua, itu produksinya akan 700 MMCFD dan itu ditargetkan juga akan selesai di akhir tahun 2021. Dan kemudian saya singgung mengenai tadi disampaikan mengenai INPEX. Jadi Abadi Masela, proyek Abadi Masela itu produksinya akan LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun ditambah 150 MMCFD untuk gas pipa. Nanti ada industri di sana juga. Nah, khusus untuk blok Abadi Masela ini segala sesuatunya perizinan so far nggak ada masalah. Jadi mengenai pembebasan lahan sekarang dalam proses, diharapkan nanti di triwulan pertama ini selesai untuk pembebasan triwulan pertama sampai atau semester pertama. Kemudian saat ini juga penyelesaian AMDAL juga mendapat support dari Kementerian KLHK cukup bagus. Sekarang sedang dalam proses sesuai dengan jadwal. Kemudian survei sekarang sedang dilakukan survei di lapangan. Memang itu juga kemarin terganggu dengan adanya pandemi ini, tetapi sekarang sudah mulai akan jalan lagi. Ini yang diharapkan dan kita targetkan di 2022 itu FID-nya, jadi Final Investment Decision-nya bisa dilakukan dengan preparasi sudah selesai semua, dan dengan demikian proyek diharapkan jalan dan kemudian on stream di 2027 karena gasnya baik LNG maupun gas pipa kita butuhkan betul untuk menjaga supply di tahun 2027 nanti. Itu untuk Abadi Masela Mas. Oke. Baik. Dan kita tahu bahwa untuk seluruh proyek strategis nasional yang 4 ini total investasi sudah 37,21 miliar US dollar. Oke, Pak Dwi, ini kalau kita bicara soal gas dulu ini, untuk memenuhi demand dalam negeri apakah sudah bisa terpenuhi, Pak? Kalau sekarang untuk gas kita masih over. Jadi mungkin untuk dalam hal energi mungkin juga menjadi catatan kita bahwa minyak memang kita untuk crude ya, minyak mentah kita impor, tapi gas kita ekspor. Jadi sejauh ini untuk kebutuhan gas masih cukup terpenuhi, dan dengan nanti ada tambahan-tambahan proyek-proyek yang baru yang khususnya berkaitan dengan proyek yang baru itu lebih banyak gas memang, maka insya Allah suplai gas kita untuk industri di dalam negeri cukup aman. Oke, artinya yang menjadi PR justru di minyaknya sebetulnya saat ini ya Pak Dwi? Betul. Nah, mungkin juga saya sampaikan tadi mengenai IDD, salah satu proyek nasional adalah IDD. Ya, Indonesia Deepwater itu ya? Ya, operatornya adalah Chevron, tetapi sekarang kelihatannya Chevron mencari mitra strategis atau mungkin melakukan handover terhadap proyek ini, dan sekarang sedang dalam proses berkelanjutan untuk menyelesaikan, dan kita harapkan di 2021 nanti POD-nya sudah bisa di-approve dan proyeknya kita harapkan jalan.
dan kita berharap bahwa IDD ini bisa on stream di 2025 atau 2026. Oke. Ya artinya sekali lagi kalau soal gas ini kita sudah terpenuhi, bahkan mungkin bisa ekspor juga kan sebetulnya. Yes. Tapi yang menjadi PR itu adalah di minyaknya. Nah, tadi kan ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, ada eksplorasi dan kemudian juga ada penambahan sumur-sumur yang untuk dilakukan survei dan segala macam. Nah, kalau untuk sumur-sumur lama, Pak, yang bisa masih mungkin untuk dioptimalisasi, untuk ditingkatkan produksinya itu sebetulnya masih banyak juga, Pak. Atau bagaimana? Ya. Ya, jadi kalau kita lihat strategi kita untuk mengurangi impor minyak lah, tidak ada lain kecuali kita harus meningkatkan produksi minyak. Ada 4 strategi yang kita kembangkan untuk supaya kita bisa bisa mengejar ke sana. Yakni yang pertama adalah bagaimana membuat untuk mengoptimalkan kegiatan yang ada. Jadi itu kita harapkan, oleh karena itu bagaimana decline ini kita minimize. Nah, yang berikutnya adalah tadi termasuk disinggung bagaimana memanfaatkan sumur-sumur tua, yaitu kita mentransformasi dari resource ke reserve. Nah, jadi dari resource ke reserve itu salah satunya adalah bagaimana di sumur-sumur tua yang tadinya masih memiliki potensi yang belum ter-unlock gitu ya, belum bisa diangkat, untuk bisa diangkat. Jadi yang strategi keempat adalah EOR. Jadi EOR tidak demikian. Jadi strategi kedua, strategi ketiga itu menggunakan seluruhnya adalah WK-WK yang lama, yang masih ada cadangan-cadangan yang belum bisa dioptimalkan. Okay. Nah, untuk itu kita sudah menyiapkan perencanaan untuk itu semua. Salah satunya adalah bagaimana sumur tua yang tadinya teknologi lamanya itu dengan kedalaman tertentu, mungkin kalau ditambah kedalamannya kita akan mendapatkan tambahan-tambahan cadangan. Oke. Pak Dwi, Pak Dwi, untuk mencapai target SKK Migas, kira-kira apa lagi yang diperlukan dukungan dari stakeholders? Apakah mungkin dari pemerintah? Apakah mungkin dari termasuk kementerian-kementerian terkait, atau apa sebetulnya yang paling dibutuhkan untuk bisa kalau kita mencapai? Lihat seperti tadi strategi kedua dan strategi ketiga itu adalah berkaitan dengan bagaimana mengangkat ini tambahan produksi yang diharapkan paling cepat untuk bisa mengangkat produksi, yakni potensi yang belum bisa dimanfaatkan. Kenapa dia sekarang ini belum bisa dimanfaatkan? Karena hitung-hitungan mereka dengan insentif yang lama itu tidak ekonomis. Jadi oleh karena itu pemerintah sudah menetapkan atau meluncing mengenai strategi flexibility dalam insentif. Dengan demikian ketika kita selama ini misalnya dihadapkan kepada ini ada potensi cadangan, kenapa ini tidak diangkat? Karena tidak ekonomis. Sekarang pertanyaan bagaimana untuk membuat dia ekonomis? Jadi oleh karena itu berbagai insentif, termasuk kalau memang harus termasuk split misalnya. Sejauh memang pemerintah tetap mendapatkan bagian dan multiplier effect yang akan ditimbulkan oleh unlock potensi itu akan bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi negara. Gitu. Jadi kalau di sini kalau kita lihat adalah bagaimana kita meningkatkan kehadiran negara di dalam menjamin atau mencapai keekonomian wilayah kerja tersebut. Gitu. Jadi bagaimana fleksibilitas keekonomian,
bagaimana mempercepat proses-proses juga perizinan, bagaimana mendapatkan dukungan daerah. Jadi karena ini kalau tidak diambil ya pusat maupun daerah tidak mendapatkan apa-apa dan tidak muncul multiplier effect. Jadi bagaimana daerah mempermudah mendukung terhadap upaya-upaya peningkatan investasi di daerah itu. Jadi itu yang hal-hal yang paling besar yang dibutuhkan, dan saya kira gerakan ke arah sana sekarang sedang berjalan dan cukup agresif para stakeholder untuk mendukung ini. Tentu saja begitu kita bicara perubahan insentif, ini kan mesti harus hati-hati ini. Jangan sampai kemudian niatnya baik, ada hal-hal dari aspek legal yang terlewatkan. Nah, ini yang kita harus kerjasama yang baik dengan pihak-pihak institusi legal. Saya kira sinergi itu ya Pak ya. Baik Pak Dwi, terima kasih banyak Pak bincang-bincangnya bersama saya di Lanstop. Mudah-mudahan apa yang menjadi target SKK Migas ini bisa betul-betul terrealisasi dan multiplying efeknya itu betul-betul juga terasa oleh masyarakat nantinya. Ya, jadi Pak Rudi mungkin sedikit saya anukan bahwa ini bukan target SKK Migas, ini adalah target Hulu Migas Indonesia. Betul. Our target together gitu. Baik, Pak Dwi, terima kasih banyak sekali lagi.